Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Sukma. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur. Yang pertama kita akan membahas definisi tindak tutur. Kedua, definisi tindak tutur menurut para ahli. Yang ketiga, jenis-jenis tindak tutur. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi tindak tutur. Apa itu tindak tutur? Nah, yang dimaksud tindak tutur adalah gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Adapun menurut para ahli, yang pertama Yule pada tahun 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Sedangkan Johann dalam Hornberger dan McKay tahun 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai sebuah suatu kesatuan fungsional dalam komunikasi. Adapun jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Yang dimaksud dengan tindak tutur lokusi adalah tingkat tutur yang menyatakan sesuatu atau makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Artinya, dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Tindak tutur ini mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Contoh, ayam merupakan hewan yang melahirkan secara bertelur. Nah, artinya tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk mengatakan sesuatu atau lokusi tanpa maksud untuk melakukan sesuatu, yaitu ilokusi, apalagi mempengaruhi mitra tuturnya. Ini disebut dengan perlokusi. Artinya, informasi yang dituturkan pada contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa ayam termasuk hewan yang melahirkan secara bertelur. Adapun jenis tindak tutur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pernyataan atau deklaratif, yang kedua pernyataan integratif, yang ketiga perintah atau imperatif. Yang pertama, pernyataan atau deklaratif. Artinya yang berfungsi memberitahukan sesuatu kepada orang lain agar menaruh perhatian. Yang kedua, pernyataan atau interogatif yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu sehingga pendengar memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan. Yang ketiga, perintah atau imperatif. Artinya yang memiliki maksud agar pendengar memberikan tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Yang kedua adalah tindak tutur lokusi. Artinya tindak tutur lokusi ini merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Artinya tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Ketika penutur mengucapkan sesuatu tuturan, sebenarnya dia juga melakukan tindakan, yaitu menyampaikan maksud atau keinginan melalui tuturan tersebut. Contoh tindak tutur ilokusi ini adalah rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya dimaksudkan untuk menyatakan kekaguman. Akan tetapi apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anak lelakinya, kalimat ini dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintah agar sang anak memotong rambutnya. Adapun jenis tindak tutur ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu assertif, yang kedua direktif, yang ketiga ekspresif, yang keempat permisif, dan yang kelima deklarasi. Nah, ini maksud dengan asertif ialah tindak tutur yang mengikatkan penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya, menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Yang kedua, direktif. Tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan menasehati.
Yang ketiga, ekspresif. Yang dimaksud dengan ekspresif adalah tindak tutur yang bentuk tuturan berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan bersungkawa. Yang keempat, komisif. Artinya, tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya, berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Dan yang kelima, ada deklarasi. Yang dimaksud tindak tutur deklarasi ini adalah tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. Misalnya berpasrah, memecat, membaptis, memberi nama, mengangkat, mengucilkan, dan menghukum, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis tindak tutur yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tindak tutur perlokusi. Yang dimaksud tindak tutur perlokusi adalah tindakan menumbuhkan berpengaruh atau efek kepada mitra tutur. Artinya tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tutur penutur. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan atau norma penggunaan bahasa dalam situasi tuturan antara dua pihak. Contoh, rumahnya jauh. Tuturan tersebut diujarkan oleh penutur kepada ketua perkumpulan. Makna ilokusinya adalah penutur bermaksud menyampaikan bahwa orang yang dibicarakan tidak dapat terlalu aktif di dalam organisasinya. Adapun efek perlokusi yang diharapkan oleh penutur adalah agar ketua perkumpulan tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada orang yang dibicarakan tersebut. Nah, tindak tutur perlokusi ini juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu pertama ada representatif. Yang dimaksud representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Yang kedua, direktif. Yang dimaksud direktif ialah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak tutur direktif disebut juga dengan tindak tutur impositif. Yang ketiga, ada ekspresif. Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Artinya tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, meliputi tuturan, mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik, dan lain sebagainya. Adapun komisif, yang dimaksud dengan tindak tutur komisif ini adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada deklarasi. Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal yang baru, seperti status, keadaan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang tindak tutur. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.